Perayaan malam peringatan tahun berubah jadi bencana saat seorang warga terluka akibat kembang api yang akan dinyalakan meledak di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Mulai 1 Januari 2024, pemerintah mewajibkan pembelian gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg atau gas belon harus menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Tiga hari pasca kedatangan ratusan warga etnis Rohingya yang terdampar di Deli Serdang, Sumatera Utara, kepolisian melakukan penyelidikan dugaan-dugaan perdagangan manusia. Arus balik libur Natal dan Tahun Baru Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang sejak Selasa pagi. Selamat pagi, apa kabarnya pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya, Bayu Pradana. Berikut seputar Anyus Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, akibat tidak ada akses jalan menuju ke TPU, jenazah terpaksa dipetandu melalui persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perjalanan jenazah bahkan kerap kali terkendala persawahan yang banjir di musim hujan. Warga beramai-ramai menggotong keranda jenazah seorang warga kampung Kedung Bokor, Desa Pantai Mekar, Kabupaten Bekasi. Mereka melewati area persawahan yang terendam banjir. Bukan untuk menyingkat jarak, warga terpaksa melalui area persawahan lantaran tidak ada akses jalan menuju TPU. Kondisi ini sudah dirasakan warga setempat selama puluhan tahun. Setiap ada warga yang meninggal harus melalui jalur persawahan tersebut. Kondisi tersebut semakin sulit karena area persawahan kerap banjir saat musim hujan. Waktu saya ke pemakaman tuh kayaknya yang saya rasakan tuh ya sulit. Soalnya ya keadaan dalam perjalanan seperti itu, ya kan, tidak layak lah, ya kan, orang sampai loncat-loncat, ya kan, ke ituan buat itu. Saya pun bawa mayat sampai kena lumpur segini, ya kan, berat perasaannya kan. Berarti akses tersebut nggak ada untuk jalan ya Pak? Nggak ada Pak, sama sekali. Warga berharap pemerintah setempat membuat akses jalan menuju TPU untuk mempermudah prosesi pemakaman bila ada warga yang meninggal. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pemirsa, perayaan malam peringatan tahun berubah jadi bencana bagi salah satu warga di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tangan kirinya terluka akibat kembang api yang akan dinyalakan meledak. Nasril Patandung, pria 31 tahun, warga desa Topongko Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, histeris saat tangannya terluka akibat ledakan kembang api saat malam pergantian tahun. Sejumlah warga panik langsung membawa korban ke rumah sakit Sauri Gading, Palopo. Peristiwa terjadi saat korban hendak menyalakan kembang api di tangannya. Namun setelah dibakar, kembang api tak kunjung mengeluarkan isinya hingga tiba-tiba meledak di tangan korban. Hasil penyelidikan sementara, kembang api yang digunakan korban merupakan kembang api yang sudah kadaluarsa. Saat ini korban masih dalam perawatan medis di pihak rumah sakit. Pemirsa, hari kedua di tahun baru 2024. 11 rumah di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Sejumlah warga panik saat kobaran api membakar sejumlah rumah di kawasan padat penduduk Jalan Garu 1 Medan, Sumatera Utara pada Selasa dini hari. Posisi rumah yang terlalu rapat serta material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menghabiskan seisi rumah dan merambat ke rumah lainnya. Akses jalan yang sempit serta lokasi yang gelap sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran menuju titik api.
Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang tidak berada di lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Akibatnya 11 rumah warga ludes terbakar. Lebih kurang 2 rumah permanen dan 9 rumah semi permanen. Untuk armada ada lebih kurang 9 yang kita turunkan. Untuk korban jiwa dan luka masih nihil. Nantinya masih dalam tim investigasikan. Ini juga akan dipastikan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. 3 kelas sekolah dasar negeri 311 Ranto Baek Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin malam terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda sekolah dasar negeri 311 Ranto Baek Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kobaran api menghanguskan sedikitnya 3 ruang belajar di SD tersebut. Saat kebakaran terjadi, sekolah dalam keadaan kosong karena libur semester. Warga sekitar baru mengetahui terjadinya kebakaran beberapa saat kemudian setelah kobaran api membesar, pemirsa. Kebakaran diduga akibat dari korsleting listrik. Warga mengamankan seorang pemuda di tengah kebakaran toko bangunan di Balai Kambang, Keramat Jati, Jakarta Timur. Diduga pemuda tersebut akan mencuri saat warga sibuk selamatkan barang-barang dari kebakaran. Pemuda ini diamankan warga dari lokasi kebakaran toko bangunan di Jalan Gardu, Balai Kambang, Keramat Jati, Jakarta Timur. Warga menangkap pemuda ini karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Diduga pemuda ini mencari kesempatan mencuri di rumah yang terdampak kebakaran. Warga yang kesal hampir mengeroyok pemuda ini, namun berhasil diamankan petugas Satpol PP. Pemilik rumah, namanya saya kurang tahu. Saya minta temenin untuk ambil surat rumah. Oh, yang ibu-ibu tadi? Ya oke. Orang laki-laki ngikut. Saya ke ibu yang punya rumah. Bu, ini saudara bukan? Bukan. Saya panggil warga 1 orang untuk ngamanin tersangka itu. Terus dia pengakuannya apa? Pengakuan tadi jual bensin ini, bensin eceran. Tapi ternyata bukan. Ternyata bukan, makanya warung bukan. Kebakaran di toko bangunan di Balai Kambang membuat warga panik lantaran api cepat membesar. Warga sekitar lokasi kebakaran sempat berupaya mengeluarkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mulai 1 Januari 2024, pemerintah mewajibkan pembelian gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg atau gas melon harus menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Sejumlah warga mulai mendaftarkan KTP mereka ke agen-agen karena kesulitan mendapatkan gas LPG di warung. Aktivitas penjualan gas LPG di sebuah pangkalan gas Jalan Rawa Tengah, Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat terpantau normal. Sejatinya pemerintah telah menetapkan kebijakan penggunaan KTP untuk pembelian gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg atau gas melon mulai 1 Januari 2024. Sejumlah warga pun mulai mendaftarkan KTP mereka di agen atau pangkalan gas LPG. Warga mengakui mulai kesulitan mendapatkan gas 3 kg bersubsidi di toko-toko pengecer. Kalau di warung udah mulai kosong, gitu. Saya khawatir nanti kosong saya nggak bisa ini lagi. Saya kan tiap hari masak di rumah. Iya, memang sih habis gimana ya. Kalau udah disetop dari warung-warung begitu, susah kan belinya kalau nggak di agen. Kalau kita nggak daftar, nggak ada nama kita di situ nggak bisa. Namun hingga hari Selasa 2 Januari, masyarakat yang datang masih bisa membeli gas LPG 3 kg tanpa harus membawa KTP. Pemilik pangkalan gas LPG menyebutkan sudah ada 300 orang mendaftarkan KTP mereka untuk masuk dalam data penerima gas LPG 3 kg bersubsidi. Udah daftar, tapi kan belum dimulai. Apa mulainya sekarang, apa kapan gitu. Yang daftar udah banyak. Banyak Pak, udah ada berapa Pak? Ya kurang lebih ada 300 lah. Ya kalau dari Pertamina sih
pemberitahuan resminya belum turun kan? Ya cuma berita-berita dari TV aja. Kementerian ESDM mewajibkan masyarakat yang ingin membeli gas LPG 3 kg bersubsidi untuk menggunakan KTP dan KK mulai 1 Januari 2024. Dengan demikian, hanya mereka yang terdata bisa membeli gas bersubsidi tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Setelah terdampar di Provinsi Aceh, ratusan pengungsi etnis Rohingya juga terdampar di Sumatera Utara. Polisi masih menyelidiki dugaan perdagangan manusia karena menemukan fakta tujuan pengungsi berlayar dari Bangladesh adalah kawasan Indonesia. Ratusan warga etnis Rohingya yang terdampar di kawasan pantai Desa Karanggading di Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara untuk sementara tinggal di tenda-tenda darurat. Petugas gabungan dari unsur Forkopimcam dan Forkopimda telah menggelar rapat di Aula Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil kebijakan terkait para pengungsi Rohingya ini. Namun, usai rapat gabungan belum ada tindak lanjut terhadap keberadaan warga etnis Rohingya. Pihak kepolisian di Pelabuhan Belawan masih menyelidiki kemungkinan adanya unsur tindak pidana perdagangan orang dari datangnya warga etnis Rohingya secara bergelombang ke sejumlah wilayah di tanah air. Polisi baru menemukan fakta kapal yang berlayar dari Bangladesh memang bertujuan ke Indonesia. Kita selidiki. Kalau ada, kita nanti akan kerjasama dengan Tribun Polda. Apakah ada pelanggaran TPPO di situ atau pelanggaran people smuggling di situ? Ya. Dan kalau memang ada, nanti kami akan kerjasama dengan imigrasi juga. Pengungsi sendiri itu Pak, memang katanya nakodanya lari atau dari keterangan pengungsi ada yang dibilang nakodanya lari atau mereka bagaimana Pak? Ada informasi itu dari masyarakat. Itu yang kita selidiki. Kalau dari pengungsi sendiri, kebanyakan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Namun ada yang satu orang yang bisa berbahasa Melayu, Malaysia. Namun dia juga mengatakan tidak tahu karena dia juga bisa berbahasa Melayu. Petugas gabungan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan para pengungsi Rohingya karena masalah bahasa. Tak ada satupun pengungsi Rohingya yang mengerti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Selain memasang tenda-tenda darurat, pemerintah daerah setempat dan relawan memberikan bahan makanan dan sejumlah kebutuhan logistik seperti pakaian dan obat-obatan untuk para pengungsi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Erupsi gunung berapi Lewotobi di Kabupaten Flores Tibur, Nusa Tenggara Timur akibatkan Bandara France Davao Bere ditutup sementara. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Anda kembali di seputar News Pagi, pemirsa. Erupsi gunung berapi Lewotobi di Kabupaten Flores Tibur, Nusa Tenggara Timur akibatkan Bandara France Davao Bere ditutup sementara. Sementara warga yang mengungsi mengaku belum mendapat bantuan memadai karena mereka harus tidur tanpa alas di tenda pengungsian. Otoritas Bandara Franciscus Saverius Seda Maumere di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menutup sementara semua penerbangan. Hal ini karena abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki bisa berbahaya bagi penerbangan pesawat. Bila masuk ke dalam mesin pesawat, maka abu vulkanik bisa membuat mesin mati. Penutupan telah berlangsung 2 hari namun bersifat sementara waktu. Bila kondisi membaik, operasional bandara bisa dibuka kembali. Kita mohon maaf kepada semua penumpang, mohon juga dimaklumi bahwa ini adalah bencana yang tergolong alam, force majeure. Ya semoga seperti yang saya bilang tadi, hujan ada turun sehingga kemudian abunya cepat hilang. Ya. Saya kira itu saja. Dampak erupsi Gunung Lewotobi juga membuat ratusan warga mengungsi. Mereka mengungsi di 6 titik pengungsian yang ada di 2 kecamatan.
Namun sejumlah warga mengaku belum mendapat bantuan memadai, warga bahkan mengaku harus tidur tanpa alas di tenda pengungsian. Tidak nyaman ya anak-anak itu. Apakah ada yang sudah tidurnya tidak nyaman? Tidurnya tidak nyaman. Ya, menangis terus. Menangis terus ya? Karena tidur di atas tanah ini ya? Ini tidur di atas tanah ya? Gunung api Lewotobi masih terus mengeluarkan abu vulkanik. Warga diimbau waspada dan dilarang beraktivitas di radius 2 km dari kaki gunung. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Jakarta Pusat kembali memanggil Cawapres Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu di CFD Jakarta. Gibran menyatakan akan mempelajari panggilan tersebut dan tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo Selasa kemarin. Pemanggilan Bawaslu Jakarta Pusat terhadap Cawapres Gibran Rakabuming Raka masih berjalan alot. Meski dilaporkan telah dipanggil untuk diperiksa pada Selasa kemarin, namun Gibran masih berkantor seperti biasa sebagai Wali Kota Solo. Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Cawapres Gibran menyebut akan mempelajari lebih dulu surat pemanggilan yang dilayangkan Bawaslu Jakarta Pusat. Gibran dipanggil Bawaslu Jakarta Pusat terkait bagi-bagi susu di Bundaran HI Jakarta Pusat tanpa atribut partai pada 3 Desember 2023. Kala itu belum masuk masa kampanye. CFD juga merupakan tempat yang seharusnya steril dari kampanye politik. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Zainullah Hasan, Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Prabowo disambut meriah pemirsa oleh para santri. Kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut santri di Ponpes Zainullah Hasan, Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, Selasa siang. Prabowo silaturahmi ke Ponpes terbesar di Probolinggo dalam acara Haul ke-23 para tokoh di Ponpes ini. Selain kegiatan Haul, Pondok Pesantren Genggong juga menggelar doa santri untuk negeri dengan harapan agar pelaksanaan Pilpres ke depan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan ini disebut bukan kampanye karena tidak ada jadwal di Probolinggo. Dalam sambutannya, Prabowo mengajak para santri untuk mencintai Indonesia hingga akhir hayat. Ya pemirsa, video viral di media sosial terkait warga Cilincing, Jakarta Utara dimintai KTP oleh Babinsa TNI saat Prabowo Subianto berkampanye. Warga yang viral di video tersebut membantah diminta data diri, namun menyebut tim Prabowo membagikan uang kepada anak-anak dan toren air untuk warga. Viral di media sosial, warga Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara didatangi oleh anggota TNI yang meminta KTP warga saat Prabowo kampanye di kawasan ini. Juli Handayani yang videonya viral di media sosial saat ditemui di kediamannya pada Selasa siang membantah dirinya dimintai KTP oleh TNI saat Prabowo Subianto berkampanye. Namun ia mengatakan Prabowo sempat memberikan uang Rp100.000 kepada anak-anak yang mendatanginya. Cepet-cepet Bu ya? Iya, anak-anak kecil yang dikasih katanya. Buat tahun baruan katanya dikasih, anak-anak pada baris. Udah langsung pada pergi. Oke. Udah Pak Prabowo langsung pergi habis ajudannya ngasih cepet-cepet tuh sama anak-anak kecil, anak pantaran anak-anak saya segini. Seelang pada dapat semua, pada dapat. Ini Mama Anti juga anaknya dicium, sempat dicium sama Pak Haji tuh, Pak Haji Pak Prabowo dicium, kasih uang cepet. Menurut keterangan Ketua RT, warga mengeluh air bersih kepada Prabowo dan tim kampanye datang memberikan toren dan mesin untuk air bersih. Ini yang minta-mintain data warga atau KTP? Nggak ada kayaknya, nggak ada. Oke, berarti pada saat itu Pak Prabowo datangin berapa warga Bu? Cuman 2, itu Bu Nining sama Bu Yuli. Oke. Pak Yadi ya. Itu pas kedatangan itu ngapain sih Pak Prabowo setahu Ibu? Kayaknya belusukan doang, belusukan. Itu juga nggak, cuman numpang lewat. Kebenaran dia turun.
Oke. Nah itu ada bagi-bagi apa gitu Pak Prabowo? Itu ada yang dibagiin tuh anak-anak pada dapat 100.000. Sementara itu, tim kampanye Prabowo Gibran yang datang ke lokasi ini tidak mau memberikan keterangan terkait video viral dan bantuan air bersih kepada warga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden Mahfud MD ziarah ke makam wakil presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta. Mahfud MD mengunjungi makam wakil presiden pertama Indonesia ini bersama anak-anak dan menantu Bung Hatta. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berziarah ke makam Bung Hatta di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa kemarin. Mahfud disambut oleh anak-anak dan menantu Bung Hatta yang juga mendampingi untuk berdoa di makam. Ziarahnya ke tempat peristirahatan terakhir Bung Hatta ini untuk mengenang salah satu tokoh proklamator. Mahfud juga mendapati janji setelah dideklarasikan sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo untuk memberi penghormatan ke makam Bung Hatta dan makam Bung Karno di Blitar. Berziarah dulu ke makam Bung Hatta untuk memberi penghormatan dan pesan kepada kita semua. Kita pernah punya tokoh besar yang luar biasa. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta memerintah sebagai presiden dan wakil presiden, keduanya sangat serasi. Ya, sampai ilmu politik itu menyebut istilah yang sangat tepat dalam perjuangan. Herbert Fett itu waktu itu menulis Dwi Tunggal ini, yang satu adalah integrator, Bung Karno, yang satu administrator. Mahfud berharap nama besar Bung Karno dan Bung Hatta tidak pernah hilang dari hati masyarakat dan dari tinta emas sejarah lahirnya Republik Indonesia. Dari Jakarta, Jen Cahyani dan Dede Rudi melaporkan. Pemirsa, Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik mainan plastik di Demak, Jawa Tengah. Selain itu, Ganjar juga temui para petani beras sekaligus untuk launching salah satu program unggulannya, yakni pemutihan hutang petani. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik mainan plastik Jawa Tengah. Kedatangannya disambut meriah oleh ribuan karyawan pabrik, tidak sedikit yang ingin bersuap foto dengan mantan gubernur Jawa Tengah tersebut. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga membahas terkait isu jelang debat kedua calon presiden 2024. Ganjar mengatakan akan membawa isu-isu krusial terkait alutsista hingga pekerja migran Indonesia. Menurut Ganjar, kebutuhan dasar alutsista dari 3 matra, yakni darat, laut, dan udara, harus dipersiapkan secara matang untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Indonesia Pak terkait dengan pertahanan dan keamanan? Oh, banyak sekali kalau kita bicara dari sisi alutsista dan kebutuhan dasar yang mesti terpenuhi, maka matra darat, laut, udara sekarang mesti kita siapkan sungguh-sungguh. Dan yang kita tanya adalah penggunanya. Jangan sampai penggunanya tidak siap. Maka kalau kita mau bicara transisi alutsista, maka transisinya jangan kejauhan karena peralatan alutsista makin hari makin modern. Yang kedua, tentu kita berbicara soal industri pertahanan dalam negeri yang sebenarnya kita punya kemampuan. Kalaulah kebutuhan itu tinggi, kan lebih produksinya juga ada di dalam negeri. Itu salah satu contoh. Tapi dari sisi polugri yang lain, memang ada yang kepentingannya langsung terkait dengan kondisi nasional kita. Selain alutsista, Ganjar juga akan bawa isu penting lain terkait pekerja migran Indonesia, perbatasan negara, dan organisasi internasional. Selain ke Kendal, Ganjar juga temui para petani beras di Desa Wilalung, Demak, Jawa Tengah. Kunjungan ini sekaligus untuk launching salah satu program unggulannya, yakni pemutihan hutang petani. Program ini tentunya sangat disambut antusias oleh masyarakat, terutama para petani kecil. Bahkan Ganjar berjanji akan menghapus utang para petani senilai 600 miliar rupiah jika terpilih menjadi presiden. Dari Demak dan Kendal, Jawa Tengah, Giselia Nurrahma melaporkan. KPU Jakarta Pusat telah menerima logistik pemilu berupa surat suara Capres dan Cawapres. Sementara KPU Jakarta Timur mulai menyortir dan melipat surat suara DPRD Provinsi Jakarta. Dengan pengawalan ketat anggota kepolisian, logistik pemilu berupa surat suara calon presiden dan wakil presiden tiba di gudang logistik KPU Kota Jakarta Pusat.
KPU Jakarta Pusat telah menerima sebanyak 848.525 lembar surat suara dari pihak penyedia. Selain surat suara Capres dan Cawapres, KPU Jakpus juga telah menerima surat suara DPR RI dan DPRD Provinsi. KPU masih menunggu distribusi logistik berikutnya, yakni surat suara DPD. Sudah kita terima logistik terkait dengan DPR RI dan DPRD Provinsi. Jadi ini yang ketiga, tinggal satu lagi logistik DPD untuk surat suara DPD. Jadi jumlah semuanya per surat suara itu ada 848.525 surat suara yang sudah diterima untuk semua logistik. Sementara itu, KPU Jakarta Timur mulai menyortir dan melipat surat suara pemilu 2024. Kegiatan melibatkan warga sekitar dengan capaian target selesai selama 30 hari. Penyortiran dan pelipatan surat suara DPRD Provinsi Jakarta ini telah dikerjakan hingga 30% dari total surat suara, yakni sebanyak 2 juta lebih. Selama proses penyortiran, KPU Jakarta Timur menemukan 25 surat suara yang cacat, seperti kesalahan potong serta sobek pada surat suara. Setelah proses penyortiran selesai, surat suara akan didistribusikan ke seluruh kecamatan di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Rizky Falupi melaporkan. Ratusan kotak kardus logistik pemilu 2024 ditemukan di sebuah gudang ilegal di Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Proses pengantaran logistik tersebut juga dilakukan oleh jasa ekspedisi ilegal dan tidak dikawal pihak kepolisian. Bawaslu Kota Gunung Sitoli dan pihak kepolisian menemukan gudang ilegal tempat penyimpanan logistik pemilu 2024 di Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Logistik pemilu yang ditemukan merupakan kebutuhan untuk 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Sebelum ditemukan, 476 kardus logistik pemilu ini diduga diangkut dari Sibolga dengan menggunakan jasa ekspedisi yang juga ilegal dan tidak dikawal petugas kepolisian. Kami dapat info dari pihak kepolisian, dikonfirmasi. Nah, setelah kami cross-check di lapangan, kami juga konfirmasi dengan pihak salah seorang rumah penduduk di Desa Sewe, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Beliau mengatakan bahwa membenarkan bahwa di rumah yang ditempati itu ada barang logistik yang seyogianya itu disampaikan di gudang logistik resmi KPU Kabupaten Kota sekepulauan. Namun pada perjalanannya hasil ekspedisi yang disampaikan yang tiba di kepulauan ternyata tidak resmi sampai di gudang logistik. Berdasarkan hasil penelusuran kami, di dalam kotak atau kardus yang ada di salah satu rumah penduduk itu ada berupa C plano yang ada di dalam kardus, tetapi kondisi kardus memang sebagian besar dalam keadaan rusak. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Bawaslu Kota Gunung Sitoli merekomendasikan agar logistik pemilu harus langsung dikirim ke masing-masing gudang milik KPU Kabupaten di Kepulauan Nias. Dari Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Iman Jaya Alase melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Caimin jumpa nelayan di Kali Adem, Pluit, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Caimin berjanji akan menuntaskan permasalahan nelayan melalui BBM gratis, peningkatan kompetisi pemberdayaan nelayan tradisional. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin, kembali melakukan safari politik di kota Jakarta. Tempat pertama yang dikunjungi yakni kawasan Kampung Nelayan Kali Adem, Pluit, Jakarta Utara. Caimin berjanji jika kelak dirinya terpilih memegang amanah memimpin Indonesia bersama Anies Baswedan, ia akan memberikan sejumlah solusi. BBM gratis untuk nelayan melalui data kemiskinan yang valid, melakukan tindakan hukum tegas, meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan nelayan tradisional, dan membuat penggalian lebih dalam di bibir sungai dan pantai. Kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat penduduk Jalan Laut Seraya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Anda kembali di seputar iNews Pagi, pemirsa. Kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat penduduk Jalan Laut Seraya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah seisinya. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah bangunan rumah di Jalan Laut Seraya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api tiba-tiba muncul dan dengan cepat membesar, membuat penghuni dan warga berhamburan keluar menyelamatkan diri. Petugas damkar berupaya mengendalikan api agar kebakaran tidak meluas. Salah seorang penghuni mengaku tidak mengetahui penyebab kebakaran. Api pertama kali muncul dari bagian belakang dan seketika membesar. Ya kita juga nggak tahu ya, ada yang bilangin aja gitu, di belakang ada kebakaran mulai. Udah gitu langsung dia kebakaran. Ya. Kenapa? Saya lagi di ruang tamu, lagi ngobrol ada teman. Gue nggak tahu. Makanya ada orang bilang dari belakang, pas saya buka dari garasi udah kebakaran tuh tepat. Api dapat segera dipadamkan, namun kondisi rumah telah habis terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka, kerugian ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil menabrak bagian belakang truk trailer di Jalan Lingkar Ring Road Ngawi, Jawa Timur, Senin sore. Akibatnya pengemudi mobil tewas setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas berupaya mengevakuasi pengemudi mobil yang terjepit kabin usai mengalami kecelakaan di Jalan Lingkar Ring Road, Desa Beran, Kecamatan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Korban yang mengalami luka cukup parah di bagian kepala langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Diki Aktri Dwi Santoso, 31 tahun, melaju beriringan dengan bus dari arah Ngawi menuju Solo. Sesampai di lokasi kejadian, mobil korban diduga hendak menyalip bus dari lajur kiri. Namun naas di lajur kiri melaju pelan truk trailer hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Korban pengemudi mobil tewas dalam perawatan di rumah sakit. Ini depannya kan ada bis. Terus mobil ini mungkin di belakang bis. Mungkin nggak tahu kalau depannya ada mobil ini mau ngambil kiri, dia kan ikut kiri. Mungkin ngerem nggak nutup itu aja. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Pemirsa, 2 petugas Satpol PP menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang di depan sebuah perbelanjaan di kawasan Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat. Pengeroyokan diduga akibat masalah perizinan. 2 petugas Satpol ini terlibat keributan dengan salah seorang warga di depan sebuah perbelanjaan di kawasan Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat. Saat pejalan kaki berusaha melerai keributan, tiba-tiba muncul sekelompok orang lainnya berpakaian hitam yang langsung mengeroyok kedua petugas Satpol PP tersebut. Kapolsek Metro Menteng Kompol Bayu Marviando menyebut aksi dugaan pengeroyokan terjadi pada hari Minggu sore 31 Desember kemarin jelang perayaan malam tahun baru. Diduga keributan terjadi terkait dengan penertiban di lokasi. Penyidik Polsek Menteng juga telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua korban dan akan memanggil para terduga pelaku. Pemirsa, sebuah tembok pembatas dan turap sungai tiba-tiba ambruk di Kota Malang, Jawa Timur. Beberapa rumah rusak parah hingga penghuni terpaksa diungsikan. Tembok pembatas dan turap sungai ambruk di Gang Makam, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Turap ambruk tergerus aliran sungai yang deras. Akibatnya 2 rumah rusak parah di bagian belakang lantaran tertimpa material turap. Menurut warga, terdengar bunyi gemuruh sebelum akhirnya turap ambruk. Warga langsung berlarian menyelamatkan diri. itu menimpa apa aja sih, Mbak? Menimpa rumah warga bagian belakang. Berapa rumah? 2 rumah. Yang satu rumahnya di sini, terus
Yang satunya rumah mak saya. Berarti total yang terdampak longsoran tadi ada 2 rumah ya? 2 rumah, terus yang satu ikut keterowok juga di sana karena banjir yang dalam. Kan aku ikut tempo hari, makanya pemborongnya lari itu nggak tahu kalau itu bahaya. Pemborongnya kan lari. Pemborong lari. Katanya aja. Warga belum membersihkan material longsor lantaran takut longsor susulan terjadi. Material turap yang ambrol menghalangi aliran sungai Metro Kota Malang. BPBD dikerahkan untuk membersihkan aliran sungai dari material batu dan beton. Sehingga rumahnya itu ada kamar tidur, ada dapur yang kami sarankan untuk tidak ditempati karena material yang rusak berkemungkinan satu tempat. Untuk sementara, warga yang rumahnya rusak mengungsi ke rumah saudara. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Pasca gempa susulan, puluhan pasien di RSUD Sumedang, Jawa Barat diungsikan ke tenda darurat. Para pasien mengaku trauma dan khawatir terjadi gempa susulan. "84 pasien yang dirawat di RSUD Sumedang kembali diungsikan ke tenda darurat. Hal ini dilakukan pasca gempa susulan bermagnitudo 4,5 mengguncang Sumedang pada Senin malam. Saat kejadian, sejumlah pasien di lantai 2 rumah sakit mengaku panik. Mereka nekat keluar sendiri dari rumah sakit meski sedang dirawat. Akibatnya para pasien dan keluarga mengaku trauma serta khawatir akan terjadi gempa susulan lainnya. Sekarang yang mendingan di sini dulu. Di sini aja ya. Kenapa Bu? Masih ada trauma. Masih ada trauma ya? Ya panik, makanya saya turun sendiri ke bawah. Karena itu katanya harus menyelamatkan diri aja ke bawah. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menjelaskan gempa yang mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat akibat bergeraknya sesar Cileunyi Tanjung Sari. Dalam kurun waktu 2 hari, sesar tersebut sudah bergerak 4 kali dengan magnitudo 4,5 hingga 4,8. PVMBG juga menyebut gempa tidak menimbulkan keretakan parah pada terowongan Cisumdawu di ruas tol Cileunyi, Sumedang Dawuan. Juga ditemukan bahwa bukti-bukti lapangan mengarah ke arah patahan Cileunyi Tanjung Sari, ya, kemungkinan teraktivasi yang berupa patahan sinistral atau patahan mengirik, patahan mendatar mengirik. Untuk patahan itu sendiri baru atau sudah lama sih? Itu sudah dipublikasi ya tahun 2020 oleh publikasi di Badan Geologi. Sebelumnya terowongan Cisumdawu dilaporkan retak akibat gempa Sumedang. Namun setelah Menteri PUPR Basuki Hadimulyono melakukan inspeksi, gambar seperti retakan hanyalah debu yang menempel pada dinding terowongan. Jembatan Cisumdawu dinilai masih aman dan tidak membahayakan pengendara. Dari Sumedang dan Bandung, Jawa Barat, Beben HVA dan Ervan David melaporkan. Gempa yang mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat diduga akibat aktivitas sesar atau patahan Cileunyi Tanjung Sari. Dalam 2 hari terakhir, sesar tersebut sudah bergerak 4 kali dengan kekuatan 4,5 hingga 4,8 magnitudo. Dalam kurun waktu 2 hari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat diguncang 4 kali gempa dengan kekuatan mencapai 4,5 hingga 4,8 magnitudo. Akibatnya banyak bangunan rusak, mulai dari rusak ringan hingga roboh atau rusak berat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyatakan gempa Kabupaten Sumedang terpusat di patahan Cileunyi Tanjung Sari. Patahan berjenis sinistral tersebut ditemukan peneliti pada tahun 2020 lalu. Aktivitas sesar Cileunyi Tanjung Sari tidak berpengaruh pada sesar Lembang yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Bukti-bukti lapangan mengarah ke arah patahan Cileunyi Tanjung Sari, ya, kemungkinan teraktivasi yang berupa patahan sinistral atau patahan mengirik, patahan mendatar mengirik. Untuk patahan itu sendiri baru atau sudah lama sih? Itu sudah dipublikasi ya tahun 2020 oleh publikasi di Badan Geologi. Pusat gempa juga berdekatan dengan kawasan Twin Tunnel Tol Cisumdawu. Namun PVMBG menyebut kawasan tersebut tidak terlalu terdampak oleh gempa.
PVMBG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap gempa susulan mengingat potensi gempa masih bisa terjadi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, arus balik libur Natal dan Tahun Baru Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang sejak Selasa pagi. Tercatat ada 146.000 penumpang tiba di Jakarta. Sejak Selasa pagi, pergerakan penumpang pada arus balik di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus ramai dari sejumlah daerah destinasi wisata. Kebanyakan dari mereka merupakan rombongan keluarga yang baru saja tiba dari sejumlah daerah. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, pergerakan penumpang pada Selasa mencapai 146.900 orang. Kebanyakan penumpang tiba dari 5 kota besar di Indonesia seperti Denpasar, Kuala Namu, Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta. Kami perkirakan hari ini akan ada 1.078 penerbangan dan juga kurang lebih ada 146.900 penumpang yang akan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Untuk periode Natal dan Tahun Baru di tahun 2023 dan 2024, kita melihat ada peningkatan untuk pesawat sebesar 7% dan juga untuk peningkatan penumpang sebesar 12% dibandingkan periode Natal tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, periode Natal dan Tahun Baru 2023 terjadi kenaikan 12% pergerakan penumpang dan 7% pergerakan pesawat. Dari Tangerang, Banten, Hasnul Gara melaporkan. Pemirsa, perayaan malam pergantian tahun berubah jadi bencana bagi salah satu warga di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tangan kirinya terluka akibat kembang api yang akan dinyalakan meledak. Ya pemirsa, Nasril Patandung, pria 31 tahun, warga desa Topongko Lawasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, histeris saat tangannya terluka akibat ledakan kembang api saat malam pergantian tahun. Sejumlah warga panik langsung membawa korban ke rumah sakit Sauri Gading, Palopo. Peristiwa terjadi saat korban hendak menyalakan kembang api di tangannya. Namun setelah dibakar, kembang api tak kunjung mengeluarkan isinya hingga tiba-tiba meledak di tangan korban. Hasil penyelidikan sementara, kembang api yang digunakan korban merupakan kembang api yang sudah kadaluarsa. Saat ini korban masih dalam perawatan medis di pihak rumah sakit. Ya pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Bayu Pradana. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.